사는데 뭐하러 딴 데 가서 돈 내고 찍어? 나한테도 안 내잖아. 제 실수로 지웠다고 그래서. 근데 나한테도 없거든. 이거 보낼 때 같이. Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabarnya kalian para penggemar drakor? Kali ini gue akan bawakan cerita drama Korea mengenai kisah cinta sepasang sahabat yang sudah berteman selama 19 tahun. Drama ini kisahnya ringan namun menarik untuk diikuti. Drama ini diperankan oleh aktris cantik kesukaan kita semua, yaitu Han Soo-hee sebagai Lee Eun-soo dan lawan mainnya Park Hyung-sik sebagai Sun-woo. 아 이거 봐 이거 봐. 왜? Sun-woo adalah seorang fotografer berbakat yang pendiam dan hangat. Sementara itu, Eun-soo adalah seorang penulis lirik lagu yang ceria, penuh semangat, dan tidak takut bicara apa yang ada di pikirannya. Mereka telah bersahabat selama lebih dari 19 tahun. Eun-soo sedang menghadapi kesulitan menulis lirik lagu cinta yang emosional karena dia nggak pernah merasakan cinta sejati. Karena itu dia meminta Sun-woo untuk tinggal bersamanya selama 2 minggu dengan harapan Sun-woo dapat memberikan inspirasi untuk liriknya. Pas pulang, Sun-woo lihat-lihat lagi foto temannya yang manis itu. Nampaknya tawaran Eun-soo sulit untuk ditolaknya. 가요. 누구세요? 왜 이렇게 늦... Pada pagi harinya, Sun-woo sudah datang ke rumah Eun-soo dengan membawa pakaian dan hendak akan menginap di sana. Dia juga bilang akan menjadi asisten Eun-soo. Sun-woo langsung membereskan rumahnya Eun-soo yang berantakan dan juga kotor. Dia juga membuat masakan untuknya untuk dimakan berdua. Pada malam harinya, Eun-soo udah teler, bilang lantainya kok goyang. Lalu mereka bercanda dan Eun-soo udah tidur. Sun-woo sangat terkesima melihat temannya tertidur, seperti ada rasa dalam benaknya. Eun-soo yang kedinginan langsung mendekat dan memeluk Sun-woo, dan mereka pun tidur berdua sampai pagi. Pada pagi harinya mereka pun bangun dan Sun-woo kembali menatap Eun-soo dengan mesra. Mereka pun langsung sarapan bersama, lalu melanjutkan membuat lirik lagunya Eun-soo. Sun-woo langsung bisa memberinya saran tentang perasaan antara kita berdua tak ada yang bisa kita lakukan karena dia malu. Secara tidak langsung itu adalah gambaran dirinya kepada Eun-soo. Lalu Eun-soo mengajak keluar untuk mencari lebih banyak inspirasi. Di jalan Sun-woo bercerita, jika dia menginginkan seorang kekasih, dia ingin memberikan apapun yang diinginkan sang kekasih. Dan Eun-soo menjawab dia mau coklat. 초콜릿? 근데? 싫어. 보기만 해도 춥더라. Pada momen tersebut, Sun-woo bercerita saat momen dia mengajari Eun-soo bersepeda di masa lalu. Kemudian Sun-woo menemani Eun-soo kepada sutradaranya mengenai lagu yang dikarangnya karena masih ada yang kurang dan harus dikaji lagi. Tapi Sun-woo sering mengganggunya, seolah dia tidak senang jika Eun-soo mengobrol dengan pria asing. Di perjalanan Eun-soo sedikit bersih tegang dengan Sun-woo, kenapa dia selalu tidak suka dengan pria yang ditemuinya. Lalu Sun-woo menyuruhnya menepi karena ada panggilan urusan kantor. Sun-woo bercerita kepada temannya bahwa dia sekarang tinggal bersama Eun-soo. Temannya ngira dia udah pacaran, tapi Sun-woo bilang dia belum mengutarakan perasaannya. Pas keluar kantor, Eun-soo langsung menghampirinya dengan membawa bunga dan hadiah celemek sebagai hadiah mereka untuk berbaikan. Pada malam harinya, ibunda Eun-soo datang dengan membawa oleh-oleh jeruk kesukaan Eun-soo. Lalu ibunya menaruh kartu tarot dan menyuruh Sun-woo untuk mengambil 3 dari kartunya. Setelah kartu dibuka, yang pertama berarti cinta murni, yang kedua tulus hingga akhir,
Dan yang ketiga sangat jauh, namun dari gambarnya adalah sepasang kekasih yang dekat. Lalu sang ibunda menyuruh Sunwoo untuk menyimpan kartu yang ketiga sebagai jimat. Lalu saat mereka makan bersama, Eunsu berniat untuk melakukan saran dari Pak Kang, sutradaranya, untuk keluar jam 4.40 dan bertanya pada Sunwoo apa maksudnya. Sunwoo bilang kesepian dan sunyi, perasaan sendirian saat berdiri sendiri. Saat mereka keluar di jam tersebut, Sunwoo mengenakan syal kepada Eunsu agar lehernya tidak kedinginan. Keesokan harinya, Donghyun temannya Sunwoo menelpon. Karena Sunwoo sedang mandi dan ada foto yang harus dikirim, dia menyuruh Eunsu membuka laptopnya dan mengirimkan file kepadanya. Lalu Eunsu lihat-lihat foto lainnya. Ternyata banyak foto dirinya yang disimpan rapih dari tahun ke tahun. Lalu Sunwoo bertanya kepada Eunsu, kenapa ada di depan laptopnya? Eunsu bilang mau cek aja apakah di laptopmu ada film birunya. Kemudian saat hening, Eunsu bertanya tentang Jennifer, orang yang disukai Sunwoo. Apakah kau akan menyatakan perasaanmu? Dan Sunwoo bilang, sudah hentikan biar aku yang menangani hal ini sendiri. Kemudian scene beralih ke kisah masa lalu mereka saat masih SMA. Eunsu yang iseng melempar kertas ke Sunwoo bilang bukalah kertasnya. Dan bacaannya adalah dia lapar. Saat makan, Eunsu memberikan kamera miliknya karena HP punya Sunwoo hilang. Eunsu bilang itu adalah investasi karena dia melihat bakat fotografer pada diri Sunwoo. Dia ingin menabuh benih dari awal. Lalu ketika di kantor, temannya Sunwoo mengabarkan bahwa Benzema Lauren agennya terkesan dengan karya Sunwoo dan ingin bertemu dan bekerja sama. Hal ini yang akan membuat Sunwoo meninggalkan Korea dan harus berangkat minggu ini. Kemudian Pak Kang mengabarkan Eunsu bahwa akan dipertemukan dengan Jae-jun, seorang penyanyi papan atas Korea. Dan ketika Eunsu pulang, gantian dia yang diberikan bunga oleh Sunwoo. Dia bilang mau minta maaf soal kemarin. Sunwoo kembali menjelaskan mengenai Jennifer, bahwa dia udah memendam perasaannya kepada Jennifer selama 8 tahun, dan akan segera menyatakan perasaannya. Hal tersebut sontak membuat Eunsu kecewa dan jealous. Lalu pas Eunsu mau keluar pun dia mau nyelonong aja tanpa pamitan. Tapi ketemu Sunwoo di luar yang lagi benerin sepeda lamanya Eunsu. Sunwoo tanya jam berapa kamu pulang, dia bilang akan pulang sangat larut, mungkin sampai fajar, jadi kamu tidur aja. Namun ada yang mau Sunwoo sampaikan, tapi Eunsu keburu berangkat. Lalu Eunsu pun ketemu sama Jae-jun yang diperankan oleh Seo In-guk. Mereka pun berbincang mengenai liriknya yang akan dijadikan untuk album barunya. Awalnya mereka mengira ini adalah talent K-pop baru karena Eunsu kelihatan sangat cantik. Kemudian Pak Kang mengajak Eunsu untuk minum lagi di bar terdekat. Sunwoo yang udah nunggu lama karena Eunsu tak kunjung pulang, mencoba mencarinya. Lalu dia ketemu Eunsu sedang dinner bersama Pak Kang. Sunwoo kembali mengganggu Pak Kang dan menatapnya dengan sinis. Lalu ketika pulang, Eunsu mengira Sunwoo akan mengantarkannya. Namun Sunwoo malah menyuruh Pak Kang lah yang mengantarkannya pulang. Lalu keesokan harinya Eunsu bertanya kepada Donghyun, rekannya Sunwoo. Katanya ada kabar baik, kabar apa yang dimaksud? Dia bilang Sunwoo akan pergi ke Kuba, Amerika Selatan, dan Eropa, paling tidak 1 tahun. Dia juga bilang ini adalah kesempatan besar yang bisa mengubah hidup Sunwoo menjadi fotografer terkenal di dunia. Donghyun juga bingung kenapa Sunwoo tidak memberitahukan hal tersebut kepada Eunsu. Pas pulang, Sunwoo udah selesai benerin sepedanya Eunsu. Dia bilang, aku gak bisa membuang sesuatu yang memiliki kenangan terindah kita.
ini hadiah untukmu. Lalu Sunwoo ucapkan selamat tinggal untuknya, karena besok dia udah harus berangkat untuk menggapai impiannya menjadi fotografer terbaik dunia. 야, 이제 들어가. 춥다. 도착해서 연락하고. Keesokan harinya, Eunsu mengawali hari barunya tanpa kehadiran Sunwoo. Dia hanya berkomunikasi lewat chat aja. Lalu kabar baik datang. Pihak studionya bilang liriknya bakal digunakan oleh penyanyi terkenal Korea yaitu Taehyun. Kebetulan Eunsu adalah penggemar beratnya. Eunsu langsung mengabari hal tersebut ke Sunwoo, namun chatnya nggak dibalas. Lalu dia teringat masa lalunya ketika masih sering bersama. Esok paginya telepon berdering, berharap dari Sunwoo, tapi dari Pak Kang. Dia mengajak Eunsu untuk dinner. Di sana Pak Kang cerita bahwa dia sering mikirin Eunsu dan selalu ingin bersamanya. Lalu Eunsu juga bilang bahwa perasaannya ke dia biasa aja. Ketika di dekatnya juga jantungnya nggak berdebar-debar. Bahkan saat melakukan percakapan ini pikirannya ada di tempat lain. Lalu Pak Kang bilang terima kasih udah jujur kepadaku. 한선우? Lalu pas Eunsu pulang dia kira ada Han Sunwoo di rumah, namun ternyata ibunya. Lalu ibunya kembali memainkan kartu tarot yang akan menggambarkan masa depannya. Kali ini 3 kartu diberikan kepada Eunsu. Kartu pertama berarti kesempatan baru, yang kedua hati yang bertekad, dan kartu yang ketiga adalah kartu yang sama dengan yang dipilih Sunwoo sebelumnya. Eunsu bilang itu yang berarti orang yang sangat jauh. Lalu ibunya bilang itu bohong. Itu artinya adalah seseorang yang dekat, hubungan yang sangat dekat. Ibunya juga tidak tahu kenapa waktu itu malah memberitahukan hal sebaliknya kepada Sunwoo. Keesokan harinya saat Eunsu jalan-jalan naik sepeda, dia melihat bunga yang sebelumnya diberikan Sunwoo. Dan ternyata di sana Lalu Eunsu bertanya kenapa kamu tidak membalas chatku. Dia bilang aku udah berusaha balas tapi nggak pernah terkirim. Sunwoo pun menjelaskan kenapa dia bukan 1 tahun di sana. Karena Benzema ada urusan, jadi jadwalnya sedikit berubah dan akan bertemu di Praha dalam 10 hari lagi. Jadinya dia pulang sebentar. Pada pagi harinya ketika di kantor Sunwoo, di sana ada adik kelasnya dari sekolah seni. Dia di sini untuk membantu Sunwoo dengan foto Benzema. Lalu Sunwoo memperkenalkannya. Namanya adalah Kim Soo-yoon. Pada malam harinya mereka akan minum di studio. Eunsu pun memilih baju yang bagus agar gak kalah sama Soo-yoon. Eunsu mulai bertingkah aneh, seolah mengganggu kerjasama antara Sunwoo dan Soo-yoon. 나 전에 한번 먹어봤는데 별로 나랑 안 맞더라고. 나 이거 Eunsu yang melihat mereka berdua keluar lalu langsung ngumpet di ban mobil. Di sana Soo-yoon menanyakan kepada Sunwoo apakah dia diterima untuk jadi kekasihnya. Soo-yoon bilang dia akan merawatmu dan sangat baik kepadamu sampai kamu melupakan semua mantanmu. Hal tersebut langsung didengar oleh Eunsu. Lalu Soo-yoon bilang besok kamu harus setuju. 나와 이제. 왜 쭈그려 앉아 있냐? Lalu Eunsu bertanya nampaknya Soo-yoon sangat menyukaimu. Sunwoo bilang dia hanya kerjasama denganku maka aku harus menjaga sikap yang profesional. Kemudian Eunsu bertanya gimana jika itu aku yang menanyakan jadilah pacarku Sunwoo, ya atau tidak. Sunwoo bilang tentu tidak, bahkan tidak perlu ditanya. Karena jika tidak ingin berpisah lebih baik jadi teman selamanya. Eunsu bilang ada suatu film di mana teman bisa jadi pacar dan hidup bahagia selamanya bukan? Sunwoo bilang dia hanya beruntung karena banyak hubungan yang gak berhasil. 잘 자. 잘 가. Keesokan paginya ketika Eunsu sedang bersepeda, dia teringat dengan masa lalunya ketika sedang diajari bersepeda oleh Sunwoo. Lalu ia mengajaknya untuk bertemu di kafe tempat langganan mereka.
Sunwoo tanya kenapa kafe ini kosong, karena hari ini mereka libur. Lalu kenapa kamu bisa masuk? Aku pinjam kafe ini karena aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Ensu nanya lirik yang sedang dikerjakannya namun tidak bisa menemukan bait terakhirnya. Itu karenamu. Dia memikirkan sepanjang malam lagi dan lagi. Akhirnya Ensu bisa menyimpulkan bahwa rasa itu adalah cinta. Di sini Ensu baru sadar bahwa sebenarnya Sunwoo juga mencintainya. Namun dia tak kuasa mengatakannya karena takut kehilangan. Dia juga minta maaf karena tidak menyadarinya dari awal. Sunwoo akhirnya menuliskan bait terakhir lagunya. Baitnya berisi, akhirnya setelah 19 tahun lebih berada di friendzone, Sunwoo dan Ensu resmi berpacaran. Drama ini mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan bisa berjalan beriringan. Terkadang perasaan yang tak terucapkan justru menjadi penghalang terbesar dalam hubungan. Drama ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keberanian dalam mengungkapkan perasaan. Oke, that's it guys untuk drama Korea kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Silahkan komen untuk pendapat kalian. Like video ini jika kalian suka dan jangan lupa di subscribe. See ya in the next video.